Ketika di pesantren, sami'na wa atokna kepada guru kalian, kepada ustadz kalian, sampai di rumah, sami'na wa atokna kepada orang tua. Jika terjadi perubahan seperti itu, dan perubahan yang lain, hal-hal yang positif, maka sesungguhnya itulah keberhasilan kalian di pondok pesantren. Kalian bisa menunjukkan satu keberhasilan, satu kebahagiaan, dan satu harapan besar tentang masa depan kalian di depan orang tua kalian. Jadi sungguhnya momentum, pulang itu adalah momentum. Kalau kalian berpikir pulang itu hanya sekedar hiburan, lepas dari pendidikan pesantren, tentu itu tidak tepat. Ketika kita berlibur, itu adalah momentum dari kalian untuk menunjukkan perubahan pada diri kalian. Berhasilkah pesantren itu? Berhasilkah mondok selama 1 semester, 3 semester, 5 semester yang sudah kalian jalani? Bahkan ada di sini yang sudah lebih dari, sudah ada yang ke 7 semester, bahkan ada yang 9 semester di sini. Jadi harus perubahan. Kalau kemarin saya pernah pulang tapi belum berubah, inilah saatnya kalian menunjukkan perubahan. Kalau dulu tidak peduli sama orang tua, sekarang lebih peduli. Nah, biasanya orang tua itu kangen anaknya lama tidak pulang. Kalian juga kangen lama tidak pulang. Tapi rasa kangen itu hanya berjalan 2-3 hari. Ketika sikap kita, tindakan kita ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua, maka rasa kangen itu berubah. Rasa senang itu berubah menjadi rasa kesedihan, menjadi rasa penyesalan. Banyak sekali orang tua yang mengeluh, dia mengharapkan sebuah perubahan anaknya di pesantren. Kan orang tua hanya melihat ketika berlibur ternyata pulang dari pesantren, sholat susahnya minta ampun ya. Subuh dibangunkan susah, zuhur ada azan, tidak peduli, hanya sibuk saja main HP. Yang tadinya orang tua bahagia berubah menjadi kesedihan. Kalian di pesantren kan punya harapan menjadi anak yang taat, manut sama orang tua, tidak menolak ketika disuruh, dan tidak pernah mengatakan selalu steady siap seperti seorang prajurit terhadap komandannya. Itu harapan orang tua. Ketika itu tidak terjadi, kecewa. Jadi jangan sampai liburan tadi membuat orang tua tuh tidak bahagia. Maka banyak orang tua di saat liburan ngobrol kepada asatidz, kepada pembimbing, "Ustadz, tolong jangan lama-lama ya liburannya. Kok ini udah lama banget, udah nggak tahan. Aduh, berat banget, baru aja 2 minggu, baru 5 hari. Kalau bisa jangan lama-lama liburan." Itu ucapan yang sering keluar dari mulut orang tua kalian. Kenapa? Karena at-taghyir, perubahan itu tidak terjadi. Jadi sekarang kalian pulang punya misi. Apa misinya? At-taghyir, perubahan. Saya harus menunjukkan perubahan sikap. Tidak dilarang kalian main HP, tapi tahu kapan dan di mana main HP. Tidak dilarang kalian liburan, tapi kalian tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya ngaji. Tidak dilarang kalian nonton TV, tapi tahu kapan waktunya harus tunjukkan kalian itu mengaji. Kalian sudah belajar Al-Quran, bahkan sudah selesai ya, tahsin bimaku. Setidaknya bahagia sekali. Hanya menyisakan waktu 10 menit saja. Coba 10 menit ba'da maghrib, ambil Al-Quran, buka, baca Al-Quran. Dia pada maghrib 1 kaca aja baca Quran di depan orang tua. Kelihatan orang tua lewat, anak saya sedang baca Quran. Sehari 1 kaca, 1 kaca, 1 kaca. Belum selesai itu baca kacaannya, sudah harus pulang ke pondok pesantren kan. Itu kan 22 halaman, 22 kaca itu, juz 27. Kalian liburan berapa? 17 hari. Berarti sebelum 17 hari, sebelum 20 halaman tuh baru 17 halaman sudah harus pulang lagi. Modalnya cukup untuk liburan. Betul nggak? Apalagi yang sudah tahfidz. Yang sudah tahfidz tunjukkan juga at-taghyir, perubahan. Ba'da maghrib itu adalah momentum untuk menunjukkan perubahan ke orang tua. Siapin di waktu zuhur 1 atau 2 kaca. Pada maghrib duduk seolah-olah kalian, bukan seolah-olah, yang kalian murojaah ya. Orang tua kalian melihat senang sekali, menitikan air mata. Saya merasakan menjadi orang tua. Yang saya tunggu dari anak ketika pulang itu, saya nggak pernah menanyakan rapotnya ya. Saya lihat perubahannya. Jadi at-taghyir ini penting. Saya mau tanya, siapkah kalian berubah? Siapkah kalian berubah? Belum kompak nih. Siap tidak kalian berubah? Oke, jadi taghyir yang pertama. Yang kedua, tujuan dari kepulangan itu adalah pengabdian. Kalian di sini diajari dengan banyak pengabdian. Ro'an itu adalah pengabdian. Piket itu adalah pengabdian. Tentu itu adalah latihan. Itu bukan tujuan, itu adalah latihan kalian. Dengan sebuah harapan pengabdian kalian ke pesantren itu, dengan cara-cara seperti itu, bisa kalian lanjutkan di rumah pengabdiannya kepada orang tua. Meringankan beban
beban orang tua, mengabdi. Jadi ada niat pengen ngabdi, mumpung pulang nih ke rumah. Tidak harus dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja. Nah, subuh, pagi, setelah ngaji, setelah matahari mulai akan turun, bukain hordeng, matiin lampu. Itu adalah bagian dari pengabdian pada orang tua.